bisa dikatakan macam raksasa ya, macam raksasa besar begitu. Teka gelombang yang cukup raya. Di Masjid Agung itu banyak sekali orang, Termasuk banyak juga di situ. Assalamualaikum rakan metua dari jioh nelangkah nyoho kateka dari tanah melabuh kena nelangkah tanah yang metua penuh dengan pusaka. Ya. Sedang diulun wahai erakan dari tanah bangsawan Aceh Utara. Di kamo nagah di arun nasyid pupuk Iskandar Muda. Amban. Mau melabuh pih na krumeng na batu bara, termasuk listrik pun dari melabuh diproduksi. Oh, rupaji tanah Melabuh memang penuh dengan pusaka. Ya. Amban. Niba uronyo wahai erakan Allah berkenan merempoklah tanyo di tanah Jawa. Ya amban, rupaji Allah geperempok gedanyo di tanah Jawa kali ini. Ya amban, kepu geperempok gedanyo di tanah Jawa uronyo. Ya amban. Niba uronyo wahai erakan benata ingat wahai erakan 17 tahun silam na sejarah bangsa lempah tak sedih kisah masanya Aceh diguncang ka oleh gempa. Niba uro minggu jempoh 8 tanggai 26 Allah beri bala hana trip lih gempanyan teka gelombang yang cukup raya. Nah, jadi niba tanggai 26 Mbak Uro Minggu terjadilah sabuh peristiwa di Nanggro Aceh gepenan dengan tsunami. Ya betul. Nah, memang cukup tat pedih kisah masanya. Ya. Abeh dum hancur rumohngan gedong abeh jisintong oleh iraya. Yang na tinggal masanya sit Masjid Raya. Masjid Raya anak kenang saya. Anak kenal, tapi nai gitu ya. Ya, betul. Yang cukup sedih wahai erakan urang meninggai lumpah jai cemang. Payah buka kuburan masal makanya. Saking le korban. Le irka. Ngamban. Jadi hari ini kita memperingati tsunami Aceh. Dan hari ini saya kedatangan salah satu narasumber korban daripada tsunami yaitu Bang Putih. Oke. Terima kasih banyak Bang Putih udah mau hadir dan kita sharing di sini tentang sejarah kelam atau gimana itu lebih baik disebut? Sejarah kelam Aceh pada masa lalu. Oke. Jadi pada masa itu memang keadaan Aceh memang begitu terpuruknya. Iya. Di saat gelombang dan tsunami menghantam Aceh dari ujung Banda Aceh hingga ke barat Aceh. Iya. Dan bisa dikatakan pada masa itu korbannya sangat luar biasa. Hampir 13.000 jiwa manusia yang melayang pada masa itu dan tidak tahu kemana dibawa oleh laut pada masa itu. Oke. Dan katanya masih ada sampai sekarang itu ada yang jasad nggak diketemukan. Betul.
dan jasad itu barangkali sudah dibawa ke dalam laut, air laut barangkali begitu. Dan setahun yang lalu masih dapat juga tulang berulang manusia. Tulang berulang manusia itu ditemukan di daerah Aceh Jaya. Dan itu pun tidak jauh dari pinggir laut, sekitar 100 meter dari pinggir laut. Mungkin barangkali tulang berulang itu sudah dikubur di tempat buang masa. Jadi di saat tahun kemarin aja masih diketemukan, dan itu kemungkinan jasad yang dulu nggak ketemu di saat evakuasi pencarian korban. Dan setelah diketemukan, itu pun dikebumikan di kuburan massal. Nah sekarang kita bicara tentang hari sebelum terjadi, hari di mana tsunami belum terjadi. Nah, itu keadaan di sana waktu itu, dan Bang Putih sendiri di mana di saat? Jadi pas waktu pagi minggu itu biasalah kami anak-anak sekolah masa itu kelas 2 SMP, kebetulan SMP saya itu di laut, SMP 1 Melabuh. Dan kami biasalah anak-anak kota. Kalau di hari Minggu itu ada jogging-jogging. Habis salat subuh kami jogging-jogging, dan biasalah anak-anak pada masa itu. Bisa dikatakan waktu tsunami, waktu kejadian gempa itu saya sedikit panik. Sedikit panik, tapi nggak panik-panik amat. Karena maklumlah saya masih anak-anak pada masa itu. Dan di ketika gempa itu begitu dahsyat, banyak ruko-ruko yang ada di kota Melabuh, tidak hanya kota Melabuh, mungkin kota Calang, kota Aceh juga begitu hambur-hamburan, berunturnya akibat digoyang oleh gempa itu. Dan pada masa itu orang begitu panik. Dalam samping panik juga, pada gempa itu juga ada yang pingsan. Dan di saat itu banyak, setelah gempa itu air laut begitu kering ya. Surut. Surut. Rupanya orang-orang yang datang yang lari berhamburan itu mengutip ikan ikannya. Ikannya. Dan kami anak-anak pada masa itu berdiri begitu tegaknya air sampai mungkin barangkali sampai 100 meter tuh. Kami saya sendiri bersama rekan saya juga ikut terpisah ya, karena itu terpisah dan lari ke arah kota. Jadi saya simpulkan, pada pagi minggu itu sebelum kejadian, Bang Putih masih karena hari libur nggak sekolah, Bang Putih pergi sama teman-teman biasa buat jogging. Nah, itu posisi sekolah dekat sama pantai. Kalau rumah sendiri jauh dari pantai? Kalau rumah sendiri itu sekitar 5 kilo dari pantai. Cuman karena hari Minggu tadi main ke kota. Tapi rumah Bang Putih juga termasuk di kota. Tapi karena 5 kilo perjalanan dari pinggir laut ke rumah. Nah, di saat kejadian gempa, Bang Putih lagi jogging sama teman-teman. Kami lari pagi lah, biasa kan anak-anak muda, anak-anak kecil-kecil seumuran SMP. Iya, masih anak-anak SMP. Terus kejadian gempa, ruko-ruko ada yang roboh. Nah, terus banyak orang yang berhamburan, ada juga yang pingsan. Dan di saat setelah gempa itu terjadi, air laut sempat surut sebelum naik. Sempat surut ukuran hampir sekilo lah surut. Jadi sebelum air laut naik ke darat itu sempat surut dulu 100 meter. Katanya ada ledakan sebelum itu. Ledakan, betul. Ada ledakan yang gede. Gede, tapi nggak tahu tuh suara dari mana, dari pinggir pantai mana. Pokoknya ada ledakan yang begitu dahsyatnya. Terdengar.
Oke. Sound. Oke, nah buang setelah ledakan air laut surut tuh 1 kilo Iya tuh. ke tengah laut. Nah itu ikannya pada ini, Pada ya istilahnya ikannya pada di ininya lah di laut yang tiba-tiba surut itu. terletak lah di kami. Dan ada sebagian masyarakat juga pada masa itu ikut mengetuk ikan ya. Iya, jadi nggak ada rasa takut saat itu. Ada orang juga yang setelah gempa nggak ada rasa takut lihat ikan, malah milih ngambil ikan ke laut. Oke. Barangkali karena pada masa itu tidak ada pembelajaran ya, mungkin tidak ada sedikit himbauan dari pemerintah, barangkali belum pernah terjadi ya. Iya benar. Masa itu bahwa kalau jika ada gempa, masyarakat harus yang tinggi di pantai harus segera cari tempat lain gitu. Iya benar sih ya. Jadi memang pada saat itu belum pernah kejadian. Jadi kita juga nggak ada persiapan dari pemerintah juga memang belum pernah terjadi. Jadi nggak ada himbauan-himbauan tertentu ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi di saat airnya naik nih. Di saat airnya naik, posisi Bang Putih di mana tuh? Di saat airnya naik, kebetulan saya sempat jalan sedikit karena begitu padatnya orang kota, jalan sedikit dan hampir kena juga 50 meter, hampir kena dengan air laut itu. Oke, ini gambaran airnya naik nih. Airnya tiba-tiba naik tuh. Itu pas orang gimana tuh? Keadaan orang di sekitar Bang Putih itu? Kok kan panik ya? Pada lari ke daerah kota semua. Pada lari ke arah pedalaman lapang ya. Oke. Pada lari ke daerah lapang semua. Sampingnya ramai masyarakat Aceh, pesisir barat selatan itu. Begitu padatnya orang nggak bisa lari lagi. Oh iya. Sudah berdesak-desakan gitu dan akhirnya kami jalan cepat-cepat gitu, jalan cepat-cepat. Oke, itu orang udah berhamburan itu di jalan gitu, nggak tahu lagi kemana arahnya. Ya udah kami jalan sedikit-sedikit. Saya juga hampir kena. Oke. Nah pada saat pertama air laut naik itu Bang Putih sempet ngeliat nggak tuh? Kan katanya airnya tinggi banget. Sempat lihat. Oke, gimana tuh gambarannya itu? Gambarannya itu bagaikan pokoknya begitu tinggi lah, hitam pekat air laut, hitam pekat. Oke. Bisa dikatakan macam raksasa ya, macam raksasa besar begitu, mau menerkam kita itu. Wah, ngeri, memang sangat luar biasa nih informasi. Oke. Nah begitu lihat itu Bang Putih langsung yang tadi itu lari ke arah yang istilahnya yang untuk jauh-jauh dari pantai lah. Oke. Ya evakuasi lah istilahnya, menyelamatkan diri gitu ya. Nah jadi istilahnya gimana tuh kejadiannya setelah itu Bang Putih? Kejadiannya ada juga kawan-kawan yang mungkin kalau istilah bahasa Acehnya naubat ya. Iya benar. Jadi sampai juga kawan-kawan saya itu yang ikut dihantam oleh tsunami. Karena mungkin barangkali waktu dia evakuasi sendiri diri itu begitu padatnya orang, akhirnya ya buru-buruan lah. Iya, saling desak-desakan gitu, saling inilah maksudnya untung-untungan lah gitu. Iya, untung-untungan. Karena jujur saya bilang kalau wilayah pesisir Meulaboh itu wilayah segitiga ya. Wilayah segitiga ini. Ini laut. Jadi dari sini ke sini, dari kiri ke tengah, dari kiri ke tengah juga, dari belakang apalagi. Oke. Jadi posisi kota Meulaboh itu ada di tengah-tengah dan pinggirannya itu laut. Segitiga gitu. Segitiga. Wah. Kalau bisa membayangkan kota segitiga itu kan tahu laut. Iya benar. Perhatikan itu semua hantam kemarin. Habislah semua ya. Iya. Oke. Nah jadi pengalaman Bang Putih sendiri berarti nggak sempat kena air ya? Nggak sempat telan air laut. Tapi kawan-kawan saya banyak yang
banyak yang selamat juga, sempat menelan air laut juga, sempat yang ada ada tubuhnya itu bergurai segala macam lah. Oke. Nah sekarang kalau dari keluarga kena nggak? Betul. Ada sebagian keluarga yang kena dan ada juga yang tidak kena gitu. Sempat juga ada keluarga juga yang bisa menyelamatkan diri pada masa itu. Oke. Dan alhamdulillah berarti posisinya Bang Putih di hari itu memang Allah menakdirkan kalau Bang Putih hanya menyaksikan tapi tidak berdampak istilahnya, berdampak secara sosial tapi secara pribadi tidak ya. Nah tadi Bang Putih, jadi kita sempat cerita juga tadi sebelum kita masuk ke ruangan, Bang Putih bilang ada temen yang sempat kegulung juga tuh. Iya betul, ada teman yang tempat tergulung tsunami, namanya Rama ya. Itu kawan saya juga waktu kecil, dan dia satu sekolah satu lokal juga di SMP 1 itu. Pada masa itu kami biasanya buat janjian lah, kita besok hari itu. Oke. Jadi dia sempat gini, karena dia kan pada masa itu kami lagi bermain-main jalan-jalan. Pas waktu itu jadwal dia untuk memberikan kejutan ke kami, maksudnya kalau istilah bahasa Cih KTA Cih kawate Cih untuk ekspresi oke. apa namanya itu lupa saya. Kejutan lah, jadi istilahnya udah waktu dia yang kasih kejutan buat kita. Makanya jauh. Nah, oke. Nah, begitu gimana tuh ceritanya dia itu? Kenanya itu gimana tuh? Sempat digulung juga oleh air laut. Karena begitu orang tadi udah pada kesini semua, dia sampai sana, ujung sana tuh. Akhirnya dia nggak sempat lagi, barangkali karena orang sempat lari, bisa dijajah orang tuh, dan akhirnya dia sempat digulung juga oleh air laut. Sempat tempat juga tidak sadar pada masa itu ya. Oke. Itu posisi umurnya berapa ketika itu? Masih kelas 2 SMP? Masih kelas 2 SMP juga. Oke, kegulung sama air laut, sama air yang itu, air tsunami. Nah, gimana lagi itu dia? Dan akhirnya saya dia itu tidak tahu lagi posisi di mana. Terpencar. Dia nggak tahu saya di mana, dan saya pun nggak tahu dia lagi di mana. Jadi akhirnya kami terpisah hampir seminggu, seminggu, dan akhirnya dia titik kumpulnya di Masjid Agung ya, masjid besar di wilayah Manado itu. Itu semua orang-orang yang sudah kehilangan, namanya juga manusia situ, sudah diletak di depan Masjid Agung semua manusia. Oke, itu kan tadi temannya yang kena gulung, dia selamat tapi? Selamat, alhamdulillah selamat. Selamat, tapi dengan keadaan yang begitu tidak begitu tidak jadi orang lagi, kalau bisa saya bilang ya. Oke. Masih bisa istilahnya masih hidup, tapi keadaan tubuhnya sudah baret semua. Sudah diperban semua. Semua diperban. Ya karena kena mungkin barangnya apa aja sih itu di barangkali ya atap-atap rumah orang ya. Rumah orang. Nah, gimana dia bisa selamat? Bisa selamat dia karena sempat naik selamat sama bilang. Kasur yang hanyut. Dan sempat dia naik ke situ. Dan dia menyekat diri di tiang sekolah MTSN modern yang ada di Manado. Jadi ada tiang bendera? Bukan tiang bendera, tiang pagar. Tiang pagar sekolah. Jadi dia sempat kegulung air. Dan dia naik itu ke kasur yang hanyut. Dan dia sempat mengikat diri di situ. Dia tidak dibawa lagi airnya.
Oke, naik ke kasur, terus dia jalan dan dia nemu pegangan di salah satu pagar sekolahan di Melabo. Kan tadi Bang Putih bilang titik temu saat itu di Masjid Agung. Oke, Bang Putih bisa gambarin nggak tuh keadaan Masjid Agung ketika itu? Kemesjaan Masjid Agung pada masa itu kayak masjid yang hampir siap 100%, baru dikatakan di 95% ya siap pada masa itu. Dan itu titik tempurnya umat pada masa itu. Bisa dikatakan semua, jadi dapat bantuan ini kan baru 3 hari nih, baru dapat bantuan kiriman dari barang-barang semua bantuan kemanusiaan pada masa itu. 3 hari sesudah tsunami. Nah pada saat sebelum dapat bantuan itu gambaran keadaan di Masjid Agung itu gimana tuh? Keadaan Masjid Agung begitu semeraut ya, bisa dikatakan. Dipenuhi manusia. Baik itu yang selamat maupun orang-orang kampung yang ingin mencari saudara-saudaranya yang jadi korban, yang meninggal pada saat tsunami itu. Betul. Berarti kalau bayangan saya itu di Masjid Agung itu banyak sekali orang, termasuk banyak juga di situ. Iya, yang istilahnya yang orang masih dalam keadaan shock, yang mayat di mana-mana, kesedihan di mana-mana ya. Dan Bang Putih ada di sana waktu itu? Saya tidak. Karena sempat pulang ke rumah ya. Karena rumahnya masih ini. Masih utuh dan alhamdulillah masih utuh. Dan Bang Putih pulang ke rumah itu buat lihat keadaan atau gimana? Termasuk lihat keluarga, karena saudara-saudara saya yang di kota juga banyak yang mengungsi ke rumah, termasuk kawan-kawan saya juga yang banyak yang mengungsi di rumah. Jadi rumah saya itu bagikan dapur umum ya. Oke. Itu hampir 2 bulan lamanya dapur umum kan. Di depan rumah Bang Putih. Termasuk orang-orang hampir karena rumah nggak muat lagi di rumah, tidur di pinggir jalan. Nah, kan tadi rumah Bang Putih 5 kilo dari pantai. Ya, kalau kita iniin keadaan di setelah tsunami di Melabuh itu, sebelum tsunami jarak pemukiman sama laut itu berapa jauh Bang Putih kira-kira? Setelah Sebelum tsunami, misalnya di sini laut, dari laut ke rumah warga itu berapa jauh kira-kira? Itu cuma di pinggir laut ya, apalagi kalau orang-orang yang kerja nelayannya itu memang rumahnya di pinggir laut itu. Memang deket banget gitu. Laut, jadi tidak ada batasnya, bisa dikatakan WC-nya laut. Gitu, jadi WC umum jadi kalau dia mau ke laut gitu. Apalagi daerah Padang Serahit itu memang sangat daerah kumuh ya. Itu sangat bisa dikatakan saking kumuhnya, lorongnya mau masuk ke rumah aja 2 meter. Saking kumuhnya. Saking padatnya penduduk di sana. Nah ini keadaan di kota Melabuh saat tsunami ya? Iya, betul. Nah kan tadi kita rumah warga deket banget tuh sama pantai. Jadi bisa dibilang terasnya aja udah ke pantai tuh. Ya. Nah setelah tsunami, setelah air laut naik, jarak berapa kilo tuh rumah warga yang kena tuh? Makanya saya bilang tadi Melabuh itu kan segitiganya kotanya segitiga tuh. Jadi semua bisa dikatakan pesisirnya kena semua. Pesisirnya itu yang dekat-dekat dengan laut itu kena semua. Tidak ada yang istilah yang tidak kena. Jadi bisa dikatakan kota Melabuh down pada masa itu. Gelap total. Berarti rumah Bang Putih termasuk yang di tengah-tengah? Enggak, rumah saya agak ke dalam sedikit. Agak ke dalam. Dari laut? Dari laut itu 5 kilo. Nah yang kena berapa kilo tuh dari laut? Itu kalau misalnya kan segitiga nih, segitiga. Nah dari kira-kira berapa kilo? Kita ambil di mana? Tergantung kita ambil di mana. Kalau misalnya kita ambil di ujung itu bisa dikatakan 7 kilo. Nah, kalau kita ambil di posisi sebelah kanannya itu 5 kilo. Kan tahu segitiga kan? Iya benar. Segitiga. Kalau dari sini kita ambil 5 kilo. Kalau dari sana kita ambil 7 kilo. Tergantung kita ambil dari mana. Jadi kita ambil kira-kira 5 kilo lah. 5 kilo yang dari pesisir pantai itu habis kena tsunami pada saat itu.
Oh, oke. Bayangin aja yang tadinya rumah warga itu terasnya aja ke laut dengan kondisi padatnya itu luar biasa seperti yang Bang Putih bilang tadi. Iya betul. Ya. Dan sekarang 5 kilo dari pinggir pantai kena dan itu habis semua. Habis semua. Kalau dulu sebelum tsunami bisa dikatakan kota Meulaboh itu kota nomor 2 terbesar di Aceh. Setelah tsunami jadi kota nomor 3 kota terbesar di Aceh. Artinya sudah pindah ke Aceh Utara. Oke, pindah ke tempat saya. Iya. Oke, benar. Iya, oke. Nah, itu tadi yang temen Bang Putih. Ini kita kembali lagi ke korban. Korban ya. Oke, korban yang juga masih kerabat dekat, baik itu saudara ataupun teman. Iya betul. Nah, tadi yang satu teman Bang Putih sempat kegulung air dan dia selamat karena bisa naik ke kasur yang hanyut. Nah, yang Bang Putih bilang ada yang sampai frustasi yang dia mau loncat dari pohon kelapa. Betul. Itu kawan dekat juga. Kami kawannya 7 orang dan yang hadir untuk jogging pada masa itu masih cuma 5 orang. Yang 2 orang itu lagi absen, nggak hadir. Oke, janjian 7 orang datang 5. Yang datang 5. Oke. Jadi pada masa itu dia sempat karena sudah di kan gelombang pertama nih. Oke. Gelombang pertama kan nggak begitu kencang-kencang amat tuh. Biasa. Dan dia sempat naik ke batang Pohon kelapa. Pohon kelapa. Yang tingginya kira-kira? Itu sekitar 30 atau 40 meter lah. Tinggi banget. Tinggi memang batang kelapa tua lah Meulaboh. Jadi bisa dikatakan kalau kami tanya sampai sekarang masih ada kok. Pohon kelapanya masih ada? Ntar kita ekspedisi ya, kita lihat sekali. Oke, nah gimana tuh ceritanya? Dia kena juga, sempat kena juga? Sempat kena juga. Yang sebenarnya anak ini juga kawan saya itu sempat ini ya, bisa dikatakan itu sangat orang apa namanya? Bandel apa? Ya bandel, tapi samping bandernya, tapi dia nggak merasa waktu tsunami itu nggak ini ya, nggak begitu pusing-pusing amat. Iya cepat naik tuh. Sampai malam di atas itu akhirnya dia manusia nggak mayat tidak ini sampai mau loncat ke bawah. Dan dari pihak polisian ke TNI kerjasama dia sempat ini juga untuk loncat dia. Oke. Jadi gini nih, saya simpulin ya Bang Putih ya. Nah, pas tsunami naik, gelombang pertama masih air ngalir lah. Iya. Cuman cepet ya, dengan cepet. Nanti kita kasih cuplikannya lah kira-kira pertama. Nah, itu air naik, dia lihat pohon kelapa yang tingginya 30 meter itu dia naik ke atas. Dan dia merasa masih biasa aja. Masih biasa aja gitu. Nah, begitu dia nyampe ke atas dan datang lagi gelombang yang lebih gede, setelah semuanya kena hantam dan dia di atas menyaksikan kejadian yang di bawah mayat di mana-mana, air ketinggian airnya, terus rumah pada hancur, dia jadi frustasi. Dan ingin loncat waktu itu. Nggak kebayang dah itu kejadian. Wah, gimana ya kejadian? Kita lihat mayat di mana-mana gitu di bawah dengan keadaan semuanya udah rata ya. Rata, bisa dikatakan rata ya. Wah, saking frustasinya dia mau loncat. Udah 2 hari ini. 2 hari di atas pohon kelapa itu. Mungkin dia nggak berani turun kali. Berangkat sudah nyerah. Oh iya, takut juga karena mayat semua di bawah ya. Dia mau loncat, tapi datang tim evakuasi. Basarnas ya, Basarnas TNI juga Polri membantu. Iya, jadi dia tetap loncat, tapi loncatnya setelah jaring dipegang di bawah. Oleh pihak TNI tadi. Nggak kebayang kalau saya itu lututnya gimana tuh Bang? Dan sampai sekarang tuh masih dalam keadaan frustasi ya. Trauma begitu berat. Dan bisa dikatakan sedang jiwanya itu sudah separuh. Iya, udah 50-50 lah. Jadi kenangan saat tsunami itu benar-benar masih terngiang-ngiang terus di dia. Sempat juga dibawa ke luar negeri ya untuk pengobatan. Jadi sempat ke luar negeri, tetap
juga traumanya itu nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang, frustasi nggak bisa hilang. Tapi orangnya sampai sekarang masih sehat. Masih sehat, cuman apa namanya bisa Kejiwaannya sudah terganggu. Oke, tapi maksudnya udah kembali normal seperti menikah atau punya anak? Enggak, sampai sekarang nggak nikah ya. Allahu Akbar. Jadi benar-benar ya? Benar-benar. Bagian mungkin pembelajaran untuk kita umat manusia ya. Allahu Akbar. Jadi traumanya dia itu memang benar-benar melekat sampai sekarang. Oke. Dan Bang Putih sekarang masih sapa atau ketemu? Masih sapa dan sempat kemarin saya pulang ke Aceh, sempat ajak minum kopi dan dia masih ingat ke saya dan sempat cerita juga. Oke. Tapi kadang-kadang saat dia down pikirannya dia bilang tak apa gitu. Jadi dia dalam keadaan setengah waras lah. Kadang dia waras, kadang dia di saat dia kembali lagi traumanya kenangan tsunami kembali, dia kejiwaannya jadi terganggu lagi. Dan sampai saat ini kalau dia mau diajak ke pantai nggak mau. Pantai ke laut. Allahu Akbar. Jadi benar-benar ini kejadiannya. Soalnya dia menyaksikan dari atas langsung ya. Kalau kita kan nyaksiin misalnya, maksudnya ya, betul. Kalau Bang Putih kan menyaksiin, wah air naik orang pada lari. Iya betul. Dia menyaksikan dari atas ketinggian 30 meter, air laut menghantam mayat semuanya, gedung ini itu. Dia kan ngeri banget itu. Ngeri banget, nggak kelihatan dari atasnya. Iya ya. Mungkin itu yang bikin dia kejiwaannya benar-benar terganggu. Ya, wah, gokil. Ya mudah-mudahan kita doain semoga sehat untuk yang apalagi ke-17 nanti sebenarnya. Ya, sudah 17 tahun loh dia masih traumanya itu masih, Bang. Ya, masih. Allahu Akbar. Oke, sekarang satu lagi nih yang Bang Putih bilang tadi ada rombongan haji yang dari Melabuh. Ya, betul. Jadi berangkat ke Banda Aceh ya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Itu rombongan haji kebetulan yang mau naik haji itu kerabat keluarga yang mau haji. Jadi biasa kalau istilah kita orang Aceh itu ada pesejuk orang mau naik haji. Jadi kebetulan pada hari Minggu itu makanya banyak korban dari pihak keluarga tadi yang ingin pesejuk rombongan jamaah haji yang mau berangkat tadi. Iya. Itu memang kok posisinya itu di pinggir laut, namanya Suwa Indapuri. Suwa Indapuri. Oh, oke. Buat yang nggak tahu, jadi ada asrama haji di Banda Aceh yang orang mau berangkat, jadi di sana dulu gitu. Nah, ini posisinya orang Melabuh, ada salah satu kerabat yang mau berangkat dan orang yang dari sini ke asrama haji untuk pesiju. Ya, pesiju. Oke. Oke. Bisa dikatakan yang berangkatlah nih orang yang dari kampung. Dari kampung tuh yang datang ke kota acara pesiju tadi yang itu kerabat-kerabat dekat ya, kerabat keluarga juga masih keluarga. Itu yang selamat cuma 2 orang, yang lain semua. Itu berapa orang tuh satu bis? Pasti pakai bis berangkatnya? Enggak bis, itu kan misalnya ada yang udah tidur 2 malam di situ. Kan buat kanuri, kita di Aceh kan buat kanuri pesejuk tuh. Oh iya, bener. Jadi ada rame-ramenya. Rame-ramenya. Bisa dikatakan itu hampir 5 rumah. Mungkin rumah kan dekat-dekat nih. Iya, benar-benar. Ya, yang dikarenakan kadang tidur di sini, kadang tidur rumah sini. Banyak itu hampir ratusan saudara-saudara yang pindah dengan raya dari KW 16 dari sama juga dari Laila yang ke situ karena besok ada hari Minggunya jadwal berangkatnya jam 2 siang mau ke Banda Aceh gitu. Iya, dan kita pasti nganterin tuh. Maksudnya orang yang istilahnya kan keluarga kita nih. Betul. Iya kan mau berangkat haji. Kita pasti anterin itu sampai ke bandara. Betul. Oh, dan hari Minggu itu mau orang yang mau ke Tanah Suci berangkat jam 2. Nah, saudara-saudara ini pasti kita rame tuh. Iya nggak sih, Bang? Iya kan? Kita pasti rame tuh nganterin saudara. Nah, kejadiannya itu pagi. Sebelum jamaah haji berangkat untuk ke bandara, ke pesawat. Dan itu kejadian. Ya, itu udah kejadian. Dari 100 orang, 2 orang yang selamat. Dari 100 orang, 2 orang yang selamat.
Allahu Akbar. Jadi apa? Yang 98 orang ini jasadnya ketemu nggak tuh? Nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Karena bisa dikatakan mayatnya udah kembung ya, nggak tahu tanda di mana lagi. Karena hari pertama itu yang cuman jalan kotanya saja mungkin barangkali dapat lah. Iya. Kalau udah dipindah ke laut itu nggak. Udah susah. Kita mendeteksi itu siapa. Oke, dan bener nggak sih Bang? Jadi pas itu saya juga dengar cerita. Ini air laut yang naik ini memang beda banget. Jadi maksudnya mayat pun, orang pun yang meninggal ini kalau 2 hari atau 3 hari nggak diketemukan, itu jasadnya udah bener-bener ini. Benar-benar rusak lah. Bener-bener rusak kan? Udah susah buat dideteksi. Iya, benar-benar. Keluarga siapa? Jadi ya udah diambil kesimpulan, kita kumpulin semua. Kita sempat ikut juga di hari Tuan Pasca Tsunami. 1 hari Pasca Tsunami, sesudah tsunami, saya ikut mengumpulkan untuk mayat itu. Dan hari pertamanya udah bau. Baru kejadian udah bau? Hari pertama, bukan pasca tsunami, maksudnya hari ini tsunami, besoknya kami semua masyarakat ingin jemputlah keluarga-keluarga. Relawan, jadi relawan lah. Ikut menuntutnya mayat ya. Mungkin peristiwa yang sangat dahsyat yang pernah terjadi di Aceh. Iya benar sih. Memang istilahnya kalau kita bicarakan tentang sejarah tsunami itu, tentang sejarah tsunami ini, itu menyimpan luka yang benar-benar luar biasa bagi kita masyarakat Aceh. Tidak hanya masyarakat Aceh, tidak masyarakat Indonesia pada umumnya dan dunia. Itu pasti ikut sedih ya. Iya, ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Dan alhamdulillah mungkin barangkali ada konflik ya antara GAM dan TNI. Mungkin secara Allah menegurkan umat manusia khususnya di Aceh untuk berdamai antara GAM dan TNI tadi. Dan alhamdulillah bisa dikatakan setelah tsunami ini proses pembangunan Aceh sangat luar biasa dahsyatnya. Setelah tsunami. Pasca tsunami. Oke, nah jadi tadi dari sebelum tsunami dan tsunami, nah sekarang kita coba ngebahas tentang setelah tsunami atau setelah 17 tahun tsunami, bagaimana keadaan Aceh sekarang? Dan alhamdulillah saya baru 3 malam di Jakarta, 2 bulan di Aceh kemarin, sempat saya keliling-keliling Aceh dari Banda Aceh, Melabu, Barat Selatan hingga Utara Aceh. Saya lihat pembangunan Aceh sekarang sudah luar biasa dan bisa dikatakan pembangunan yang sangat didukung oleh semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat sendiri. Mungkin barangkali kalau dulu Aceh tidak pernah ada mall, tidak ada pernah mungkin tempat-tempat hiburan lain yang khusus untuk syariat, dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan pembangunan. Dan jalan bisa dikatakan kalau jalan di Aceh itu mungkin satu-satunya jalan yang tidak bayar ya, satu-satunya jalan tol yang tidak bayar cuma di Aceh. Di mana itu? Di jalan antara barat Banda Aceh dengan Aceh Barat. Oh gitu, jadi ada tol? Ada tol, tapi tidak bayar. Tapi bener tol? Benar, enggak, cuma orang mengatakan itu tol, tapi bukan tol gitu. Oke. Jadi di sana itu terkenal sebagai tol gratis lah. Tol gratis di Aceh. Oke, dan itu penyambung antara Banda Aceh dan Melabu. Nah, berarti setelah 17 tahun kejadian tsunami, banyak perubahan yang terjadi di Aceh, dan ada hikmah tadi. Ada hikmah setelah pasca tsunami ya, dan alhamdulillah Aceh begitu aman, nyaman sekarang, baik itu dari masyarakat sendiri, dari pemerintah sendiri. Jadi kalau Aceh aman, pasti pembangunan akan nyaman dan akan berlanjut, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ke depan Aceh semakin maju. Amin.
dan semakin solid ya, susah. baik dari segi masyarakatnya dan kepemerintahannya juga ya. Dan itulah, dan anak mudanya harus lebih yang kreatif lagi, lebih aktif ya. Ya, bagusnya kita berkarya sesuai dengan kemampuan kita dan jangan sekali-kali kita anak muda Aceh ini ikut terlibat dalam berbagai macam permainan-permainan yang bisa mungkin pemenuhan karakter di situ, mindsetnya juga ya. Kita harus aktif masyarakat Aceh pada khususnya. Saya berharap gitu. Nah, untuk karena dari majunya Aceh itu tergantung anak mudanya. Benar. Pembangunan Aceh juga tergantung anak mudanya. Anak mudanya berkarya terus aktif di dalam inovasi, mungkin barangkali Aceh bisa mengalahkan Indonesia. Saya yakin itu. Iya. Dan semoga tidak terulang lagi. Ya. Saya akan datang. Oke. Masa lalu kita jadikan sebagai pelajaran. Masa depan memang kita tidak akan tahu. Dan hari ini adalah hari terbaik untuk kita. Jadi nikmatilah setiap hari yang berjalan. Dan selalu syukuri apa yang Allah telah berikan. Demikian dari kita hari ini. Terima kasih banyak Bang Putih atas sharing-sharingnya. Semoga harapan dan impian Nanggro Aceh Darussalam semakin berjaya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.